Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Nugraha dengan NIM 11021940005 dari kelas L4303. Saya merupakan orang pertama dari pembuatan KTP ini, yaitu di bagian pendahuluan. Untuk pendahuluan tersendiri itu mempunyai 5 subbab, yaitu subbab latar belakang, subbab batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, dan juga metode penelitian. Untuk latar belakangnya tersendiri, itu minyak bumi merupakan cairan kental yang berwarna coklat pekat atau coklat gelap atau yang berwarna kehijauan yang mudah terbakar yang letaknya berada di area kerak bumi. Nah, Indonesia sendiri ini merupakan salah satu masuk dalam 20 besar negara yang mempunyai cadangan migas sebanyak 10,43 miliar barel. Lalu cadangan ini ternyata akan habis pada tahun 2030 karena beberapa faktor, seperti faktor kurangnya eksplorasi pada cekungan migas, lalu sumber daya yang terbarukannya itu dipakainya masih minim, lalu banyaknya kendaraan itu berbanding terbalik dengan banyaknya migas yang ada di Indonesia. Karena semakin banyak kendaraan yang ada di Indonesia, maka semakin sedikit pula migas yang tersedia di Indonesia. Lalu yang terakhir adalah terjadinya bencana alam Indonesia seperti banjir, longsor, gempa yang menyebabkan terhambatnya distribusi migas dari pusat untuk ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Lalu untuk batasan masalahnya ini kita hanya membahas tentang minyak bumi dan motor listrik berbasis sel surya. Untuk rumusan masalah ini kita merumuskan bahwasannya bagaimana cara kerja dari motor listrik berbasis sel surya, lalu seberapa efektifkah motor listrik berbasis sel surya ini beroperasi di Indonesia. Nah, untuk tujuannya ini kita untuk menjelaskan bagaimana cara kerja dari motor listrik berbasis sel surya, dan yang terakhir itu untuk menjelaskan seberapa efektifkah motor listrik sel surya ini beroperasi di Indonesia. Nah, untuk metode penelitiannya itu kita menggunakan metode deskriptif karena metode ini sangat mendukung dari pengerjaan karya tulis ilmiah kita. Itu membantu untuk membuat suatu gambaran, deskripsi, dan juga lukisan dari bagaimana sih motor listrik sel surya ini bekerja atau efektif di Indonesia ini. Sekian dari saya sebagai orang pertama dari pembuatan KT ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, izin mengundang diri, nama saya John Sudianto dengan NIM 1102-19415 dari kelas Elektro 4303. Yang sekarang saya presentasikan ialah kajian pustaka dari artikel kami, yaitu penggunaan motor listrik berbasis solar cell dalam rangka penghematan minyak bumi. Dalam rangka penghematan minyak bumi, kita menggunakan yang namanya kendaraan hybrid. Kendaraan hybrid ini bisa memakai namanya motor listrik yang biasanya kita colok dari rumah. Tetapi masalahnya adalah di Indonesia penggunaan listrik itu masih menggunakan batu bara. Yang terbilang sama saja kita menggunakan minyak bumi, malahan semakin boros. Dan pada itu terbuatlah sel fotovoltaik. Maksudnya itu adalah sebuah perangkat yang menggunakan bahan semikonduktor yang bisa merubah energi matahari jadi energi listrik. Nah, sistem yang digunakan dalam fotovoltaik itu adalah pantulan cahaya panas yang masuk ke dalam sebuah bidang yang setelah dimasukkan sel fotovoltaik yang dirubah menjadi energi listrik yang menggerakkan sebuah kendaraan hybrid yang memakai motor listrik. Nah, apakah efisien kendaraan tersebut dan hybrid dengan menggunakan sel fotovoltaik di Indonesia? Saya bilang itu sangat efisien dikarenakan sel fotovoltaik itu sangat bagus jika negara tersebut iklimnya tropis, dan di Indonesia iklimnya tropis. Kenapa iklim tropis menjadi lebih efisien daripada iklim lain untuk menggunakan sel fotovoltaik? Karena energi matahari yang digunakan itu adalah yang sangat panas untuk dimasukkan.
Jadinya itu sangat efisien dalam menggunakan tersebut. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudahi Ahmad Sofyan dari kelas Elektro 4303. Saya sebagai orang ketiga akan menganalisis artikel dari kelompok saya yang berjudul Penggunaan motor listrik berbasis solar cell dalam rangka penghematan minyak bumi. Baiklah, kita masuk ke poin yang pertama. Konsep kerja motor listrik tersebut. Dalam motor listrik tersebut, kami sematkan teknologi PAS, yaitu Power Assist System, yang lebih dikenal pada saat ini kendaraan hybrid. Power Assist System atau kendaraan hybrid menggunakan aki atau baterai sebagai sumber kelistrikan utama. Lalu, aki atau baterai suatu saat dayanya akan habis. Untuk mengisi daya tersebut, kami menggunakan teknologi sel fotovoltaik atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan sel surya. Sel surya tersebut memanfaatkan panas matahari. Lalu panas matahari tersebut menghasilkan energi elektromagnetik yang akan diubah oleh panel surya menjadi energi listrik. Next. Di sini kami tampilkan panas matahari. Lalu panas matahari tersebut menghasilkan energi elektromagnetik menuju panel surya. Dari panel surya menuju panel kontrol. Dari panel kontrol menghasilkan listrik menuju baterai. Nah, listrik dari baterai tersebut akan mengalir kepada benda-benda yang akan dialiri atau yang akan dicas atau yang akan digunakan oleh benda-benda tersebut. Lalu lanjutan. Lalu slide selanjutnya kami akan membahas tentang kemampuan kinerja motor listrik itu bergantung kepada perbandingan transmisi dan dapat dipengaruhi oleh putaran roda. Maksudnya di sini yaitu apabila motor listrik tersebut memiliki beban yang ringan, otomatis motor tersebut akan melaju dengan kencang dan akan sangat cepat dia melaju. Sebaliknya, apabila motor tersebut terbebani atau bebannya sangat berat, maka motor tersebut akan sangat pelan dan lambat karena beban yang sangat berat. Lalu poin yang kedua, keefisienan motor listrik di Indonesia. Menurut saya pribadi, motor listrik di Indonesia sangat efisien dikarenakan beberapa faktor. Faktor yang pertama, cuaca dan iklim di Indonesia sangat mendukung. Dikarenakan suhu yang panas dan lembab menyebabkan aki atau baterai pada motor listrik dapat bertahan lama sehingga dapat membuat masyarakat yang menggunakan motor listrik tersebut betah memakai motor tersebut. Lalu poin yang kedua, pada saat menggunakan prinsip pengisian ulang baterai yang menggunakan sel surya. Di Indonesia, sumber energi matahari sangat mudah didapatkan karena berada di iklim tropis. Otomatis matahari tersebut akan gampang atau akan mudah kita dapatkan untuk mengisi daya aki atau baterai pada pada motor listrik yang kami gunakan tersebut. Lalu ditambah lagi satu hal, di Indonesia masyarakatnya sangat senang menggunakan motor beroda 2. Berikut sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nadiansah Firdaus. Sebagai orang keempat, poin penting yang akan saya sampaikan dalam video ini yaitu mengenai bab penutup, daftar pustaka, abstrak, dan cover. Oke, ya, kita lanjut yang pertama. Yang pertama adalah bab penutup. Bab penutup terdapat 2 subbab, simpulan dan saran. Terdapat 2 simpulan dari 2 rumusan masalah yang ada. Yang pertama adalah konsep penggunaan motor listrik berbasis solar cell ini menggunakan prinsip PAS, Power Assist System. Nah, Power Assist System ini menggunakan baterai atau aki sebagai sumber energi utamanya.
Cara kerjanya ada dua. Yang pertama, mengubah energi elektromagnetik dari sinar matahari menjadi energi listrik, sehingga energi tersebut disimpan di dalam aki atau baterai. Yang kedua adalah mengubah energi listrik yang tadi dalam aki atau baterai itu menjadi energi kinetik, sehingga motor bisa bergerak. Nah, poin yang kedua adalah saran. Nah, saran di sini kita mengajukan untuk pemerintah. Jadi, saya harapkan pemerintah dapat mematenkan proyek ini. Untuk selanjutnya yaitu abstrak. Di dalam abstrak itu terdapat beberapa subbab. Kita tahu abstrak itu gambaran, ikhtisar, isi semua artikel ilmiah. Jadi seperti ringkasan lah, ringkasan isi dari semua artikel ilmiah. Yang di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian, hasil, hingga simpulan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Kelompok kami menggunakan aturan Harvard untuk menentukan daftar pustaka yang ada. Misalnya, melihat contoh ini diambil dari buku karangan. Nah, jadi karangan seseorang. Nah, jika dia diambil dari buku karangan seseorang, kita ingatnya Nataju Peko. Nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Nah, 5 itu, ingat. Nah, dan yang kedua adalah jika kita ambil dari sumber internet, kita ingatnya pengarang, tahun, judul. Nah, sama. Yang bedanya ini ada jenis media di sini, ada jenis media, alamat websitenya, dan tanggal aksesnya. Nah, dan yang terakhir adalah cover. Nah, di dalam sistematika cover ini atau sampul lah, kita bisa sebut sampul gitu. Di dalam sampul ini terdapat beberapa sistematika. Yang pertama adalah judul karya ilmiahnya. Yang kedua ditunjukkan karya ilmiah ini untuk siapa gitu. Nah, yang ketiga adalah nama penyusunnya. Itu udah pasti nama penyusun. Yang keempat ada logo. Dan yang terakhir ada nama institut, alamat institut, dan tahun dibuat artikel ilmiah tersebut. Nah, mungkin sekian itu dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.